Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Sebelum kita beraktivitas pada satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dan menyemangati hidup kita dalam menjalani pekerjaan kita pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2026 tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, mungkin nats Matius 6 ayat 33 ini sudah sering kita dengar, baik dalam ibadah-ibadah kita, atau kita baca dalam kitab kita, atau bisa jadi ketika kita mendengarkan khotbah daripada hambanya. Dan pastilah Bapak Ibu Saudara bisa menafsirkan sendiri maksud dan tujuan ayat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya boleh menambahkan supaya semakin memperkuat keimanan kita dan supaya kita semakin teguh di dalam Kristus dalam menjalani hari-hari kita. Saudara-saudaraku, kalau saya bertanya kepada kita, kira-kira apa prioritasmu dalam hidupmu sampai hari ini? Apa yang kamu utamakan di tengah-tengah kehidupanmu, di dalam perjalanan hidupmu, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, atau keluarga, suami istri, pekerjaan? Apa yang kamu prioritaskan? Apa yang kamu utamakan? Mungkin bisa bermacam-macam keinginan kita, prioritas kita. Ya, kalau orang-orang yang bekerja, kemungkinan besar kalau bisa gaji nambah atau harta banyak, atau mungkin bisa jadi punya income, aset yang banyak, atau asuransi yang banyak, atau apapun itu Bapak Ibu Saudara. Itu sah-sah saja dalam hidup kita, karena sepanjang kita di dunia ini, kita tidak boleh, bahkan tidak bisa lepas dari hal-hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah hanya itu saja yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita? Terlebih di tengah-tengah keberimanan kita. Apakah itu saja yang kita raih sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai kita tua? Apakah begitu-begitu saja Bapak Ibu Saudara? Ingat, apa yang kamu miliki di dunia ini itu bisa berlalu seketika. Bahkan tanpa kamu sadari, hal-hal yang kau inginkan bisa hilang sekejap tanpa kau sadari. Atau mungkin suatu saat kamu mengalami hal seperti itu. Yang pasti kita harus mempersiapkan diri kita bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak boleh hanya memakai pikiran dan kekuatan kita. Kita harus mampu apa yang menjadi hak keberimanan kita di tengah-tengah hidup ini. Dan itulah yang harus kita tujukan, utamakan. Jikalau kau kehilangan harta duniawi atau jabatan karena kuat gagahmu, karena pikiranmu, maka bisa jadi kamu akan semakin stres, bahkan mungkin bisa mencapai tingkat kegilaan
karena keinginanmu secara akal dan pikiranmu. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bagaimanakah ketika kita boleh meraih hal-hal tersebut di tengah-tengah dunia ini. Yang terlebih dahulu adalah carilah kerajaan Allah. Artinya kita harus mencari firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita hati-hati dan tidak hanya mengutamakan kepentingan duniawi pribadi ini, tetapi kepentingan Allah. Karena Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita. Karena Allah lah yang mengedepankan semua pekerjaan kita. Bahkan Allah lah yang mampu memberikan apa yang kita pikirkan. Kita bekerja, tetapi Allah yang menyempurnakan. Makanya dikatakan ketika kita boleh mencari kerajaan Allah, firman Allah, kebenarannya dari firman-Nya, maka kita tidak ngoyo, tidak harus dunia ini menjadi terpenting prioritas dalam hidup kita. Tetapi ada kebenaran firman Tuhan yang boleh mampu menyelamatkan kita. Karena dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu sebabnya orang-orang yang terlebih dahulu mengenal kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang terlebih dahulu menjumpai firman-Nya setiap hari dalam hidupnya, maka dia menyampaikan semua keinginannya kepada Tuhan, dan dia akan katakan, kehendak-Mu lah yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupmu, bukan kehendak-mu. Bukan pikiranmu, tapi pikiran Tuhan. Bukan jalanmu, tapi jalan Tuhan. Karena pikiran, jalan Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Yang walaupun terkadang kita tidak mampu menerimanya secara logika. Tetapi secara iman, kita dirawat, kita dijagai, kita disertai, bahkan kita ditopang dan dikuatkan dalam berbagai banyak hal, baik sukacita maupun duka cita. Untuk itu carilah kebenaran firman Tuhan, supaya kamu boleh kuat, supaya kamu boleh tabah, supaya kamu boleh menerima semua dalam hidupmu. Tetapi ingat, suatu saat imanmu yang nyata akan ditambahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Terlebih ketika kamu mendapatkan sukacita yang abadi di tengah-tengah kehidupanmu, yaitu boleh bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya sebenarnya tidak ada kegalauan, kekhawatiran di tengah-tengah hidup kita, kalau kita mencari kebenaran dan mencari kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, mari selalu mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Carilah kerajaan-Nya, carilah kebenarannya. Setiap hari, setiap waktu, di tengah-tengah setiap kejadian dalam hidupmu, musibah dalam hidupmu, carilah kerajaan-Nya, carilah kebenarannya, supaya kamu mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidupmu. Hari ini kamu boleh berduka cita, menangis, meratap, bersedih, tetapi ingat, itu akan diganti dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu yang kami dapatkan dalam hidup kami. Benar Tuhan, biarlah kami terus mencari kerajaan Allah, kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Karena disitulah terdapat sukacita dan kebahagiaan kami. Bapa di sorga, kami boleh bersyukur karena dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kami boleh dimampukan melewati segala banyak rintangan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, bahkan berkati keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Yang dalam sekolah, kuliah, ataupun dalam pekerjaan, Tuhan memberkatinya. Anak-anak kami yang sudah cukup usianya, biarlah Tuhan memberikan jodoh yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan kami satu hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan.
agar Tuhan yang benar-benar menyertai mendahulukan semua pekerjaan kami dan semua mendatangkan sukacita bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.